Selamat sore, ketemu lagi dengan gua Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Sore-sore siaran, tapi bukan di mobil, tapi lagi santai dengan seseorang yang kayaknya penting banget lo tahu. Dia anak jago motor, terus kalau pokoknya jiwanya tuh jiwa ngebut deh. Dia demennya ngebut, apa-apa naik motor kalau suka ngebut. Terus kemudian habis itu kalau bawa mobil juga gila-gilain. Kalau gua sering banget kalau sama dia yang bawa, gua suka gemeteran, nggak tahu kenapa. Tapi kita langsung aja tanya iseng-iseng, kita kenalan dulu. Orang ini dikenal dengan nama Sinyo Black ya? Bukan. Oh, kenalan langsung lah, ini siapa nih? Nah, Gua kenalan langsung lah. Mario Pasya, tapi sering dikenal Sinyo. Oh, iya. Sering main di Sentul dan di jalan raya. Iya. Katanya Kalau- lo anak motor dulu ya, gitu ya. Anak motor sih ya masih ya, Masih ya. tapi sering main di jalan juga karena kita driver online. Oh, driver online ya. Jadi nih orang denger-denger demennya dunianya, katanya dunianya malam. Jadi susah banget kalau bangun pagi. Itu mitos itu bener apa kagak sih kalau anak motor tuh kayak gitu? Sebenarnya sih enggak ya, karena kalau kita kan dari kerjaannya aja, makanya itu yang bikin kita jadi bangunnya agak siang. Tapi sebenarnya sih kebanyakan sih bangunnya pagi ya kan, bangunnya pagi karena dari malam sampai pagi ya kita belum tidur gitu ya kan, gitu. jadi nggak tidur tuh ya kan, jadi bangun terus, jadi belum tidur, jadi tanya. Nah, dia juga gini-gini nih, dia driver gokar, mungkin cocok sih. Maksudnya lo bisa bayangin ya, dia kalau nganter customer katanya gue pernah denger bikin rekor buat pergi dari daerah yang jauh, daerah Bekasi katanya sampai ke bandara cuman setengah jam. Gue aja kagak berani bawa setengah jam kayak gitu. Itu jiwa dari mana secepat itu aja, Bang? Sebenarnya siapa aja sih bisa sih, cuma karena deadline aja. Karena deadline makanya kita dikejar waktu. Gitu. Kalau enggak sih ya sebenarnya sih santai-santai sih bisa ya kan, cuma karena kita seneng ngebut ya gaspol aja. Iya. Jadi Gua denger juga nih si Sinyo ini katanya tuh dia udah lama sebenarnya. Gua pernah lihat bajunya dia buat ngebalap ya. Dia kayak joki gitu, kok tiba-tiba minat jadi joki nih, jadi joki motor katanya. Pokoknya jago lah kalau motor. Gua salut deh pokoknya kalau soal motor. Kita tanya nih dia langsung. itu hobi sebenarnya, hobi dari kecil. Sekolahnya sih nggak ada ke dunia otomotif, tapi hanya otodidak, belajar sedikit demi sedikit. Lalu kita main ke bengkel, lama-lama jadi tahu. Dari situ kita belajar sendiri sampai motor gua juga gua kumpulin, bisa ada 9 atau 10 lah di rumah. Cuma ya begitu, karena hobi aja, bukan buka bengkel. Kita bengkel tetap sama tim di Duta Motorsport yang ngebawa gua sampai dengan ke podium. Tapi tanpa kita belajar, itu semua hanya hobi dan otodidak dan kemauan tinggi untuk balap. Kalau misalnya mau pas balapan, apa yang sering lo siapin gitu? Misalnya mungkin ada kan orang yang kadang-kadang mau balapan sehari sebelumnya tuh dia puasa. Nah, kalau sampai puasa kan ada juga yang kayak gitu ya. Tapi kalau lo apa yang sering akan lo lakukan kalau menjelang mau racing gitu? Racing ya mungkin ya. Ya kalau kita mau balap itu biasanya sih ya siapin motor, fisik, terus potensi kedepannya tuh pokoknya kita harus di depan. Awalnya tuh lu harus punya misi dulu kalau lu mau balap. Terus juga nggak bisa sembarang balap dengan balap kayak balap di jalan raya, karena kita main kan harus tahu racing line juga, segala sesuatunya yang ada di Sentul itu untuk kita bisa sampai ke juara itu gitu. Nggak bisa sembarangan hanya tinggal balap kayak di Pasar Senggol. Pasar Senggol memang ada. Pasar Senggol tuh apaan? Pasar Senggol tuh maksudnya tuh kayak daerah, kejuaraan daerah. Tapi kalau kita di Sentul kan pakai internasional. Jadi racing line-nya tuh ya harus bener-bener, kalau enggak fatal. Fatalnya tuh bisa cedera sampai dengan ya amit-amit ya bisa
bisa meninggal lah paling enggak tuh begitu. Gitu. Oh, ya, gitu ya. Rata-rata banyak memang Rata-rata sudah banyak gitu. Nah, yang bikin gua penasaran nih, ceritanya kalau andai kata ya lo kan sampai saat ini ngejalanin sebagai hobi. Kalau misalnya lu juara 1, gua penasaran kalau dari lomba-lomba kayak gitu sebenarnya kalau kita bermimpi deh jadi juara 1, lu bakal dapat duit atau apa? Gua penasaran aja sih. Pertama ya kita bangga. Pertamanya tuh bangga dulu. Kalau duit sih itu belakangan ya, karena kalau kita hitung untuk uang nggak sebanding lah dengan kita buat persiapan motor apa segala macam, akomodasi, uang pendaftaran. Yang paling banyak itu ya kebanggaan itu. Jadi orang bisa kenal kita dari situ. Dari situ tuh bengkel juga bisa, namanya bisa wangi, orang bisa tahu nih bengkel nih yang bikin motor dari ini nih, yang bawa nih si ini ya kan gitu. Jadi mereka identik nanti akan ke bengkel itu juga gitu. Mau bikin di motor itu sekencang ini, oh di bengkel ini gitu loh. Tergantung kita bawanya dari bengkel mana gitu. Karena nggak sembarangan bengkel juga yang bisa masuk ke sana. Nggak setiap orang juga bisa masuk di sana juga gitu. Sebenarnya sih bebas, hanya kalau lu untuk bisa sampai di sana itu kan lu butuh modal yang nggak kecil. Iya. Pendaftarannya juga lumayan, persiapan motor apa segala macam gitu. Nah, kalau apa kayak pembalap mahal lah ya, kita memang nggak bisa langsung nandingin mungkin kayak pembalap mahal gitu yang gitu. Tapi gue penasaran lanjut ya Nah, diam-diam nih guys, para listeners nih, dia tuh sebenarnya juga driver go-kart diam-diam nih. Dia nggak diam-diam juga sih, emang dia setia, memang dia waktu dia punya mobil terus kemudian jadi driver go-kart gitu. Nah, gue penasaran, gue pengen ngulik nih. Tapi sebenarnya dia tuh gue awali dulu makanya bahwa dia tuh memang sejatinya anak motor. Jadi emang kalau lo ketemu lo bakal ngelihat dia, wah udah badannya sterek bagus, emang anak motor banget ya gitu. Jadi dia pembalap juga sebenarnya udah lama gitu. Tapi di balik itu semua dia ternyata seorang driver go-kart. Nah, gue sendiri nih sebagai pembawa podcaster, gue penasaran dengan namanya go-kart gitu ya, go-kart apalagi dengan aplikasi yang punya Gojek nih. Jadi promosi Gojek nih, harusnya Gojek bayar kita ya gitu. Ini pakai promosi nih ya go-kart. Jadi gue penasaran, apalagi gue pengen nanya berapa sih yang kalau dengan go-kart itu sistemnya gimana segala macam sampai nanti mendapetin duitnya segala macam. Mungkin bisa Sinyo bisa cerita sedikit dia tentang go-kart ini gimana? Kalau go-kart sih kalau kata orang dulu itu ya enak ya, penghasilannya besar. Tapi kalau sekarang sih ya karena dampak virus corona ini jadi emang agak-agak pendapatannya agak sedikit menurun. Di samping itu juga ya syukuri aja apa yang didapat segala sesuatunya, karena rezeki itu kan nggak cuman hanya dari itu aja gitu loh. Toh kan kita punya banyak teman atau segala teman-teman yang butuh tolongin ini dong, anterin ini segala macam, kita bisa bantu dari situ juga. Itu juga bisa ngasih kita penghasilan, nggak cuman dari go-kartnya aja. Kalau dari go-kart kan ada potongan aplikasi, lalu kita kan harus siapin uang bensinnya, uang tolnya. Kalau kita cuma harus modal juga, nggak bisa langsung kita main pakai aplikasi. Kita harus juga top up segala macam. Itu kan nanti ada pemotongan dari situ juga. Lalu nanti kita harus persiapan kendaraan juga, perawatannya, segala sesuatunya ya. Semua ya butuh modal juga sih. Tapi kembali lagi ke lu maunya gimana. Kalau lu bisa tekunin, nggak ada ruginya juga sih gitu. Andai kata kita nostalgia nih, kita nggak usah mikirin pandemi dulu, andai kita nostalgia ke belakang ya, boleh kasih bocoran dikit nggak, kisaran aja sih kalau lu bisa dalam sehari tuh, gue penasaran lu dapat berapa, kisaran aja, nggak usah lu sebutin berapa dapatnya, tapi andai kita nostalgia ke belakang lagi. Kalau untuk sekarang ini ya pahit-pahitnya kalau kita rajin ya, kita rajin
300-400 mah udah pasti ada lah. 300-400. Ya. Kalau usaha 300-400 kalau kali sebulan cuy, banyak juga, tajir juga nih orang nih, gila banget ya. Ngalahin kayak orang ini kita. Terus gue penasaran aja sih sebenarnya, kalau lu itu demennya, kalau boleh nih gue kasih kuis nih, lu demennya tuh jemputnya orang malam, di malam hari atau di siang hari atau di pagi hari nih? Kalau untuk enaknya sih malam itu sepi tapi juga rawan juga, ya kan. Gitu ya. Tapi kalau siang kita bisa ketemu banyak orang, kendalanya ya macet, itu aja sih, ya kan. Kalau untuk semua pekerjaan itu kan ada plus minusnya. Gitu. Kalau rame ya pendapatannya juga semakin besar. Kalau sepi ya sedikit tapi nggak macet, nggak ya. panas juga gitu. Nah sekarang gue kasih kuis, pertanyaan agak sedikit berat. Kalau lo boleh jujur, enakan jadi pakai Gokar atau pakai Gojek, kalau boleh milih ya enakan. Lu bisa nggak? Kenapa lu milih Gokar? Kenapa lu nggak Gojek gitu? Intinya gitu. Boleh kasih, lu bebas lo berpendapat di sini, ini podcast nggak boleh ada yang ngeritik soalnya. Ya. Sebenarnya semuanya sih sama-sama enak. Plus minus. Kalau kita Gojek, ya lu panas-panasan. Tapi lu kalau macet lu masih bisa nyalip-nyalip. Kalau di Gokar, kalau macet ya macet aja. Terus nggak bisa masuk ke jalan-jalan kecil, ya kan. Kita nggak bisa terima yang kayak terima GoFood apa segala macam. Kalau dari Gojek kan, dia yang di motor itu kan bisa terima barang bisa, tapi nggak besar ya. Terus kalau untuk makanan bisa, orang bisa, tapi kalau kita kan hanya orang, barang juga bisa sih sebenarnya, tapi kan jarang gitu. Terus juga kalau motor kan rata-rata orang jaraknya pendek tapi banyak. Kalau kita kan ya sedang-sedang, kadang jauh juga, ya sesuai dengan kilometernya. Gitu. Nah, lu pernah nggak? Ini mungkin pertanyaan terakhir karena podcast kita takutnya udah mulai berakhir. Ya kan, biasanya gua range-nya cuma 5-10 ya. Ini pertanyaan terakhir. Lu pernah nggak ngalamin? Jadi gua akan nanya dua hal. Satu, pertama adalah lu pernah nggak ngalamin dengan jadi Gokar, dengan driver Gokar ini, lu pernah ngalamin satu peristiwa yang boncos banget gak? Satu peristiwa yang kayaknya boncos banget nih. Nah, ada aja. Ya, kalau boncosnya itu kalau kita lupa tol atau uang parkir. Kadang gitu mereka hanya bayar argonya aja, tapi mereka nggak bayar tolnya. Kita juga lupa, kadang kita lupa juga, mereka buru-buru atau bagaimana. Yang kita inginkan itu kan, yang banyak diinginkan semua orang kan tipsnya ya. Tapi kadang-kadang ya, kan namanya tips kan kita nggak bisa maksa gitu. Kita nggak bisa paksain orang untuk kasih kita tip ya kan. Tapi ya kita berharap kan dari situ gitu loh ya kan. Tapi kalau misalnya nggak dikasih ya udah nggak apa-apa gitu loh ya kan. Toh ya, yang penting kita kembali ke diri kita aja. Bisa kayak istilahnya ya bisa dibilang kita menghargai orang lah. Orang mau ini dengan kita butuh dengan kita kasih yang terbaik aja gitu loh. Nah terakhir nih, pertanyaan terakhir. Apa yang lo bisa syukuri dengan selama perjalanan lo jadi driver Gokar ini? Apa yang bisa lo syukuri dengan lo jadi driver Gokar ini? Yang bisa gue syukurin, gue bisa punya mobil sendiri. Sama gue bisa memenuhi kebutuhan anak, istri, kebutuhan rumah, segala sesuatunya gue berharap hanya dari sini. Pelampiasan keluar tapi rumah juga enggak sih, ya kan? Memang kita hobi di jalan ya, senangnya kita di jalan ya. Tapi dari situ kita syukuri aja. Kita harus lebih banyak bersyukur aja. Lebih banyak bersabar, dilatih kesabaran di situ. Memang lebih banyak godaan atau emosi-emosi di jalan tuh itu udah pasti lebih banyak. Tapi di samping itu kan, ya lu bisa nyicil, lu bisa bayar cicilan dari situ dengan kerja keras lu, semua dengan
rasa bersyukur lu semua diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Yang penting sih itu aja. Wah, mantap. Oke, para listener, para netizen, thank you nih untuk obrolan kita. Thank you ya Sinyo. Dan jangan sampai lupa, gue denger juga punya Tokopedia ya, ada wajib follow ya. Mario Sinyo ya namanya. Mario Sinyo. Tokopedia. Facebooknya ada Mario Pasya. Iya, di situ bisa lihat profil-profil kita. Kalau emang butuh-butuh punya hobi balap, ya kita bisa mentor lah, paling enggak kita bisa bantu untuk sampai dengan ke jenjang kejuaraan. Nah, mantap nih orang, makanya kan gue bilang kan ini langka, ini orang ini udah hobi jadi kayak darah daging nih kalau motor gitu. Thank you buat sore hari ini siap. Jadi Mario Sinyo nih orang terkenal dengan Lembut Tambun. Wah, thank you banget nih, kalau nggak begini juga kan kita nggak tahu juga ya kan. Ke depan kita gimana sih ya, kita bisa diviralin juga ya kan, sih bisa dibantu-bantu juga. Wah, thank you banget. Lembut Tambun is the best lah pokoknya. Oke, thank you siaran podcast hari ini guys. Jangan sampai lupa untuk dengerin podcast kita yang lain. Nantikan podcast kita, dan kalau lo mau ini jangan sampai lupa untuk follow juga Facebooknya si Mario Sinyo dan juga Tokopedia-nya ya. Dan ini memang pengalaman berdasarkan pengalaman hidup beliau, benar-benar nyata. Thank you buat sore hari ini, dan sampai jumpa di Jurnal Lembu dengan Lembu Tambun. Bye bye, see you.